Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Leles Saryanti saking Rembang Bangkit. Ji, Kula mriki wau kalih anake kula estri. Ngeten Abah, kula niku napa nganu ngetokke isi atine kula nggih. Kula niku sering cerita kalih Mbak Rika. Mbak Rika Sumber Marun. Niku kula kepengin banget sungkem wonten syukuring jenengan. Ngoten, ngoten. Niku nek menawi dipun ijini, ngoten matur nuwun Abah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika. Quran inggih sampun ngendika. Alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Kalau jenengan ati sampean iku ini wajah tu wajia madepinang Allah monggo, tapi nek madepinang makhluk Masya Allah podo karo nek aku ngiyoni mentebarkan syirik saya. Ngapunten lho Bu nggih, monggo, tapi sampean ati sampean kudu matuke madepe ini wajah tu wajia. Ning Quran itu tentang robitoh. Robitoh nggih. Apa sih robitoh? Penghadapan. Ada yang mengatakan tawajuh. Ning Quran tak golek tidak ada satu ayat pun kepada makhluk. Cuman hanya pada Allah. Mboten apa-apa. Tapi pun berlebihan ning suku, ning tangan mawon. Ngoten lho nggih. Tapi hati jenengan kedah madepi dateng Gusti. Tapi bukan berarti wujud klason iki wujude Allah. Mboten lho nggih. Oh, sampean pun salah paham. Ngoten. Mboten napa-napa. Mengke napa sakniki? Dalem? Sakniki? Pripun ya? Sakniki monggo. Oh, terima kasih Bu. Kula tak mudun. Moga persiapan setunggal malih saking jamaah ibu-ibu ingkang badhe tanglet persiapan. Ngajung. Mbok menawi wonten malih, mangkene mboten kula lempar ke tengah jamaah bapak-bapak. Sampun, nggih. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin, khususan jami'i masaya fi hadil qaryah Dukuh Tampung Kabupaten Kudus wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab ila yaumiddin
wa ghairuhum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaromin dumateng para alim, para ulama, mbah yai, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus Saqiful Qaryah, Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya, dan juga jamaah ingkang rawuh, panitia dan seluruh jajaran kepengurusan pengajian umum pada malam hari ini, kulluhum rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah dalu niki kita masih diberikan Allah satu inayah, rahmah, hidayah, sehingga kita bisa bertemu dan bermuajah dalam keadaan iman dan ihsan. Mudah-mudahan apa materi malam hari ini estu dados ilmu ingkang manfaah fitini hatal akhirah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kami masuk dalam satu tema, temanya adalah tazkiyatun nufus, bebersih hati sebelum datangnya satu kematian. Tolong dibuka di dalam surah As-Samsi ayat 9 dan ayat 10. Itu materi kita. Sebelum kami masuk dalam materi ini, nanti kalau diperkenankan dari pihak panitia, habis penjabaran materi seperti biasa kula niki ngadakno tanya jawab. Menawi dikersakake monggo mekaten nggih. Ben kok kula mulih jenengan kundur cek mboten enten sing grundel ning manah. Pertama, kami mohon maaf jikalau keterlambatan waktu kami. Kula kinten insyaallah nggih mboten lambat lak ngoten nggih. Pas, tapi kula biasae niku teko riyin katimbang jenengan. Tapi niku wau jenengan riyin katimbang kula. Ngapunten ingkang kathah. Kedua, sebelum kami mulai materi ini, khusus ini membahas masalah hati, sifat-sifat yang ada di dalam hati manusia seluruhnya tanpa kecuali itu mesti ada sifat yang Allah celah.
Lah sifat-sifat yang Allah cela itu bermuara dari satu pohon yang ada di dalam hati kita masing-masing yang disebut pohon basariah. Kalau zamannya Nabi Adam, pohonnya disebut pohon khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah, Adam dalam Gusti. Jikalau kau ingin terus hidup kekal di surgaku, di rahmatku, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon itu. Sebab jikalau kau mendekati pohon itu, mesti kamu punya satu keinginan. Siapa yang mempunyai satu keinginan pasti akan berupaya untuk mendapatkan keinginan tersebut. Singkat cerita, Nabiullah Adam itu dijerumuskan oleh syaitan untuk mendekat sekaligus memakan buah khuldi. Ini sudah tidak bisa cerita ini dikelabukan terhadap umat Islam, seluruhnya tahu karena ini tertuang di dalam Al-Quran. Kita sebagai anak cucunya mengulangi kejadian atau sejarah yang pernah dialami oleh baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Pas di mana kita, Bapak Ibu? Sebelum ruh ini Allah tiupkan terhadap jasad, ruh ini sudah dibeat, sudah dijanji oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah katakan, alastu birabbikum, apakah betul aku Tuhanmu? Apakah kau besok tetap beriman hanya padaku, menyembah hanya padaku? Kita semuanya itu jawab, qalu bala syahidna, sendika dawuh Gusti. Inilah Pak, posisi ruh sampean, jiwa sampean dalam keadaan fitrah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhake dalam salah satu hadis sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan baik dari seorang ibu Islami, Majusi, Nasrani, di mata Allah itu klebu ruh ingkang suci, ruh ingkang fitrah. Dikatakan fitrah, ruh sampan kali kula dalam posisi belum mendekat, bahkan keinginan belum terkait hubus syahwah. Niki hub, cinta, syahwah yang ditimbulkan oleh nafsu di dalam diri. Makanya menawi wonten arek bayi belum balik nalikane sedo langsung dijamin surga. Lah ngaten nggih? Disitulah. Tapi bagi kita yang sudah melewati akil balik yang hadir ini, Masya Allah, tidak saya, tidak jenengan, ngalami seperti apa sejarah dialami oleh baginda Adam alaihissalam. Apa? Mendekat pohon yang kami sebut sebagai Sajaratul Basariyah. Pohon
yang nanti akan membuahkan satu buah, yang buah itulah yang akan mengotori hati kita. Akhirnya kita semakin jauh terhadap Allah. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ini Pak, kita diuji oleh Allah atas kesetiaan kita terhadap Allah dari janji yang di zaman azali dulu. Lewat nafsu yang membawa hubbus syahawat. Kesenangan-kesenangan yang sifatnya itu selain Allah. Kesenangan yang ditimbulkan oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing tidak ada lain kecuali kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kehidupan duniawi. Padahal Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalahnya, al-kaunu zulmatun, sifate kesenangan dunia iku sebetulnya adalah menggelapkan hati. Tapi kita harus melewati sejarah alias pernah mengalami perkara-perkara alam hati kita dalam keadaan gelap gulita. Gelapnya hati kita yang ditimbulkan oleh buah di dalam pohon basariah itulah alasan mengapa kita ketika baik ibadah apapun dan melakukan suatu aktivitas apapun, mengapa hati ini tidak bisa bersaksi, tidak bisa memandang, tidak bisa menghayati, tidak bisa merasa kalau semua persoalan apapun itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalannya. Contoh yang paling sederhana, sholat. Mengapa dikala waktu sholat hati kita, ruhaniyah kita itu tidak bisa bersaksi pada Allah? Mestinya ini harus kita fikirkan, Pak, karena kita ini sudah tua. Sebab dalam salah satu ayat Allah katakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi siapapun kita ketika saat di dunia itu mendustai alias tidak mau bertemu terhadap Allah. Tadi saya dengar Pak Panitia meling dateng jenengan kalih kula tadi sambutannya, ojo mati dulu. Nggak ngerti ya? Langsung kula kaget tak? Iya. Wah tak kayak ini materi ya. Penjenengan Masya Allah. Sebelum kita semuanya bertemu Allah. Lah bagaimana jalan untuk bertemu Allah? Harus tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa. Terus bagaimana cara kita berbersih jiwa? Ini yang terpenting. Al-Quran banyak memberikan petunjuk terhadap kita Bapak Ibu. Sebab kalau di dalam jiwa kita masih ada buah dari pohon basariah bercokol di dalam hati, jangan harap, sekali lagi, jangan harap waktu sholat hati kita bisa merasakan kehadiran Allah. Mboten saged, Pak. Yang terjadi adalah kehadiran kucing garong, hubus syahwah niki, urusan-urusan dunia masuk teringat dan lain sebagainya. Ini fakta dan ini tidak bisa kita bohongi, Pak.
Enggak bisa. Siapapun kita, apapun status kita, jikalau di dalam diri yang namanya jiwa ini belum bersih dari buah zakum atau buah sifat-sifat yang dicela oleh Allah, tidak bisa. Apa buahnya itu? Riya, takabur, hasud, sum'ah, macam-macam. Dan ini fakta, dan ini sudah menjadi rumus. Siapa yang di dalam hatinya bercokol perkara selain Allah, maka itu justru akan menutupi hati itu dengan Allah. Tapi jangan diterjemahkan Allah bisa ditutupi dengan sesuatu loh. Jangan. Buka di dalam di dalam kitab Hikam pasal 16 sampai 24. Kaifa yutasawwaru. Hetah apa mungkin Gusti Allah iku bisa ditutupi garwa. Kekasih dunya niki, anak dunya brana. Lah wong Gusti Allah iku ning ngarepe, ning mburine, ning kiwa tengene, ndukur nisor njaba jerone perkara iku. Mboten saged. Dalam konteks beliau, apakah kewujudan Allah itu bisa dialing-alingi perkara yang tidak wujud indallah? Tidak bisa. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa menutupi perkara yang wujud? Boten mungkin. Bapak Ibu, napa wekdal kita sholat atau ibadah murni, hati belum bisa merasakan kehadiran Allah. Karena hati kita ditutupi pertama minan nisa garwa, loro wal banin anak, telu konatiril mungkontoro dunya brana, baik dunya yang bersifatkan materi atau non materi. Yang non materi, mohon maaf, kehormatan, dihormati wong, jabatan, pangkat, itu non materi semuanya. Terus bagaimana untuk membersihkan ini dari jagate ati sampan kali kula? Sebab ingat, manusia Allah ciptakan itu dari dua unsur, satu jasmani, dua rohani. Jasmani Allah berikan mata untuk memandang bersaksi perkara masiwallah selain Allah, disebut ainul basyariyah, untuk melihat bersaksi wujud ananin dunya saisine iki. Tapi ingat, ini yang jarang dibahas oleh umat Islam, khususnya umumnya umat manusia. Apa? Ainul basiroh, matane hati. Allah kasih mata rohaniah ini yang disebut ainul basiroh. Ini yang jarang manusia untuk mengkaji. Sehingga jangan heran jikalau ainul basiroh kita dalam keadaan tertutup oleh sesuatu, akhirnya Allah terasa gelap, Allah terasa gaib, Allah terasa tiada, Allah terasa tidak nyata. Padahal sifat wajib Allah pertama, yaitu sifat nafsiyah, jatuh di sifat wujud. Nggih napa mboten? Sallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut. Masalah ngaji ini korah-korah ati niki, mumpung derung pati. Ngaten. Tapi kula memakai bahasa yang sederhana, pol. Mboten bahasa napa namine ilmiah. Kok ilmiah apa jenenge niku lho. Intelektual, wong kula SD gak lulus. Jadi bahasane sederhana, sing penting saged jenengan pahami, ngoten mawon. Apa langkah yang harus kita lakukan? Pertama, niki kedah sampeyan catet ning jerone ati sampeyan.
ta'alimat tauhid. Belajarlah jenengan ini risalah yang Rasulullah bawa, yang khusus risalah tauhidiyah. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 ayat 25. Munculnya kalimat tauhid, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, itu ada di dalam surah Al-Anbiya. Kalau la ilaha illallah dan la ilaha illahua sudah sejak kecil jenengan kalih kula wirid nih, jenengan kalih kula pelajari, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu kita mengenal Allah dari sisi nama, la ilaha illahua, kita mengenal Allah dari sisi sifat. Sekarang malam hari ini saya akan membuka pengenalan diri terhadap Allah dari sisi zat dan wujudnya. Mohon maaf, karena yang bisa membersihkan kotoran hati namun Gusti Allah. Boten saged kita itu. Sehingga walaupun judulnya itu adalah tazkiyatun nufus, bebersih diri, itu sebetulnya kita adalah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah untuk bertemu supaya kotoran hati ini Allah bersihkan. Bukan kita yang membersihkan, nggak bisa, Pak. Ingat, ainul basirah, mata ruhaniyah hati kita, Allah perintahkan fungsinya untuk bersaksi hanya pada Allah, tidak pada lainnya. Makanya di dalam tauhid pertama itu la ilaha illallah ya, itu kan kita dibimbing lewat syahadat asyhadu, aku bersaksi, aku melihat, aku beriman, aku memandang terhadap siapa? Illallah. Biar betul-betul benar syahadat sampean kali kula, tidak hanya secara bil lisan, akan tetapi juga bil qalbi, hati juga begitu. Ini maksudnya seperti itu. Pertama, kita harus ta'alimal tauhid. Kita harus belajar ilmu untuk mengesahkan Allah. Itu ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid itu ilmu untuk mengesahkan datang Gusti Allah. Apa sih mengesahkan? Menunggalkan dari semua suhudul wahda fil kasroh, dari semua wujud-wujud apa bentuknya alam yang banyak ini, kita jadikan satu menjadi wujud kang sejati. Ya bingung iki. Sik ngeten. Tak buka edisi cekak bingung. Ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hadis la haula wala quwata illa billah. Intine kita makhluk manusia khususnya asale kan boten wonten. Nek ngoten nggih. Koyoke ana sebab dionokno diwontenkan Gusti Allah. Oke. Kedudukan la haula wala quwata, kita itu sebagai manusia tidak bisa punya sifat wujud, tidak punya sifat kekuatan, tidak bisa punya untuk melakukan ini dan itu. Semua itu terjadi semata-mata illa bil, berarti kita iku duduk sopo-sopo yora iso opo. Nah, pun niki dasar nggih. Niki sifat kita sebagai manusia. Tapi lantas mengapa kita kok di dalam hati merasa
iso opo-opo, lah ngoten nggih, saged nopo-nopo dan merasa kita wujud. Padahal sifat wajib wujud iku wae sinten, Pak? Gusti Allah nggih. Lawani wujud berarti adam. Adam itu tidak wujud, itu yang menjadi landasan dasar makhluk atau manusia kita itu. Tapi mengapa kok malah bajunya Allah, sifat wajib Allah itu kita rampas? Nah, sebab mohon maaf, nafsu di dalam diri kita masih liar. Kertas liar, mboten jinak niku lho. Napa namine? Nggih liar nggih, liar. Semrawut Mas. Insyaallah. Sebab dari hembusan alladzi yuwaswisu fi sudurinas, hembusan bisikan nafsu di dalam dada kita itina sebagai manusia, akhirnya kita dipaksa oleh nafsu untuk ngaku. Innan nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu cenderung mengajak kita untuk berbuat jahat kepada Allah dengan bentuk kita mungkur sangka Gusti Allah. Mboten angsal kita itu madhep nang Allah, laksana tangan loro niki. Ngeten nyuwun sewu. Iki lak mboten saged ketemu nggih nek ngeten. Mboten saged. Tapi nek ngeten. Di kiwa di tengen pundi? Mboten bedane. Ya ora ana kiwa, ora ana. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu makalahnya ketika dikatakan manunggal kepada Allah alias ma'rifat pada Allah atau imannya sudah ihsan, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Aran sing nyawang ya ora enek, aran sing disawang ya ora enek. Mata untuk menyawang itu juga ora enek. Mboten won aran napa. Pun sampean ngen-ngen dhewe. Nek Mbah Kakung dhisik ngomong ngeten. Ya iku ngger sejatine urip. Ngoten. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Niki nek ditegesno sakniki ngoten. Nek mbiyen mboten wantun, Pak. Para masayeh dulu mboten purun ndhawuhake niki wau. Karena waktu zaman dulu niku dikeker atine, alasane takut fitnah. Wis sakniki pun mboten wedi fitnah wis. Keterbukaan publik. Perangkat aja, pejabat-pejabat politik aja wajib sakniki keterbukaan publik. Nyun sewu. Sampak dulu niku sanjang ini. Oleh karena takut fitnah. Kuwi nek ngerti wujud sejatine Gusti Allah, yen awakmu nek wis eruh kaliye kangkung. Ngoten nek. Nggih mumet Pak ndas niki. Estu mumet. Alasannya sederhana, biar tidak ada fitnah. Saniki mboten. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk. Saben-saben makhluk. Makhluk napa mawon? Khafiyun utawi ana sesuatu sing halus. Sing aluse iku luwih alus katimbang angin. Luwih alus katimbang tuyo air. Ai hayyun itulah yang disebut hidup.
Sekarang muncul sarahnya. Wahwa utawi hayyun atau khafiyun iku wujudullah. Yaiku wujude Allah. Berarti Allah mboten jauh nggih. Allah caket ide dekat napa jauh? Dekat. Pertanyaan kula dateng dulur kula sing wonten Kudus. Kudus nggih niki. Kudus Tampung khususnya. Kalau Gusti Allah itu dekat, mengapa ainul basiroh kita itu tidak tahu? Bahkan iki dalam ayat lain Allah katakan wa nahnu, iki Allah piyambak yang menyatakan. Wa nahnu lan utawi ingsun Allah maksudnya ngoten nggih. Ya urip mau lho Pak. Iku akrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi urat leher. Lho ngeten iki nggih sampean ngen-ngen sing diyo. Ngeten niki. Sebab Rasulullah sampun memberikan teladan terhadap kita di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Isinya apa uswatun hasanah? Liman kana yarjullaha. Terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Lo ini teladannya Rasulullah. Di mana? Wal yaumal akhirah. Di alam sing lembut, luweh lembut katimbang sak lembut-lembute ngalam. Dalam Al-Quran disebutkan yaumil akhirah. Alam akhirat. Di alam akhirat itu ya ning jero awak sampean wis niki sampean lepas akal sampean Pak, nek gak sampean lepas mboten dong, sebab ngalamiku mboten saged sampean tok nek ambek akal, harus dengan hati. Sebab di dalam hati Allah memberikan satu sistem namanya iman. Hanya dengan imanlah jenengan ini akan bisa masuk ke alam akhirat. Ning dunya iki. Nah, apakah alam akhirat iku ning dunya iki? Apa tah katanya mboten ning akhirat sesuk nek wis bar kiamat iku tah. Lah ngoten nggih. Yun sewu. Berdasar surat Al-Qasas ayat 77, kalau di akhirat, yang dimaksud akhirat itu besok, mengapa ayat itu mengatakan fi yaumi hadza, ing dalam dino iki raihlah akhirat itu. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah ketika kita di dunia ini apa yang telah Allah anugerahkan terhadap kita, yaitu alam akhirat, untuk mendapatkannya. Berarti ning dunya iki Bapak Ibu jenengan iki diperintahkan Allah untuk melebet ning alam akhirat. Tapi syaratnya gak boleh wonten perkara selain Allah dalam hati. Makanya kita harus tazkiyatun nafsi. Tadi belajarlah pertama ilmu tentang bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Sebab semua apa yang ada di makhluk hidup itu namung tunggal. Kados silak kathah. Urip ning si A si B si C lak ngoten nggih. Koyoke Gusti Allah iku wakeh. Tapi sejatine iku ahad. Ilahukum ilahu wahid. Kata Rasul, Tuhanmu sekalian wahai manusia, itulah Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Ngeten Pak.
Fungsine ilmu itu adalah supaya hati sampean ini menunggalkan semua apapun yang terjadi itu, hati harus beriman hanya Allah yang berkuasa. Ini prosesnya Pak. Hanya Allah yang berkuasa. Nyun sewu, jenengan sedaya kesini iki sing nglakokne sinten? Allah tok toh. Lah, tapi kok mang budal kok lali. Ati gak ono sambung iling yen sing nglakokno Gusti Allah. Apa kok? Lah ngoten nggih. Jenengan salat ngadeg ning ati ini sudah belum merasakan kehadiran Allah sing ngedekno jenengan, sing ngrukukno. Nek dereng, itu berarti hati kita tertanda masih ada perkara-perkara buah yang dihasilkan oleh sifat basariah tadi, sehingga ndadekno ati lali dateng Gusti. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus pripun carane ngilangno niku wau? Lah ngoten nggih, intine wonten mriku. Kalau ilmune la haula wala quwata illa billah sangkan paraning dumadi iku sudah sampean kagem, langkah berikutnya adalah Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 191. Niki. Surat napa tadi? Ali Imran 191. Alladzina amanu. Orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha ilingo. Podo dzikira sira kabeh qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Dzikira terus hatimu baik dikala diri kita keadaan berdiri, entah berdiri apapun, berdiri sholat, berdiri kerja, berdiri ibadah murni atau tidak murni, wa qu'ud lah duduk dalam keadaan kerja, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, hati jenengan dikengken eling nang Gusti. Maksude eling sadar yen apa sing muncul dan timbul dari seluruh makhluk sumbere sangka Gusti, ya urip iku mau. Ini tidak diucap secara lisan, tapi dirasa di dalam hati yang disebut kesadaran. Inilah namanya dzikir. Dzikir yang seperti ini muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta itu artinya engkau, huwa dia jauh, anta itu engkau berarti dekat. Akhirnya dalam hati sampean merasa selalu Allah itu dekat. Wis niki mungkin dadine ngoten. Akhire ati sampean kalih kula niki selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa digerakne dening Gusti. Nggih niki namanya makom muraqabah. Makom sing wis Allah itu terasa dekat. Nek Kanjeng Rasul memberikan takrif tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu tara. Jikalau kau belum bisa melihat seakan-akan wujudnya Allah, ya kamu harus merasa selalu dilihat dening Gusti. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki hadis sahih. Itulah yang disebut muraqabah. Muraqabah. Dulur-dulur thariqah lewat dzikir yang dibimbing dening para mursyid
itu sebetulnya tujuannya adalah untuk masuk di dalam alam muraqabah atau makom muraqabah. Makom selalu dekat pada Allah. Loh, proses inilah Bapak Ibu yang kumaksud tazkiyah. Proses inilah Bapak Ibu yang hati manusia sedikit demi sedikit, lama kelamaan sifat-sifat sing di Allah celah, hasud, riya, takabur, Allah bersihkan. Kadang-kadang ibu nek dikasih blonjo Gusti Allah, dikasih blonjo garwani kurang akeh titik ngono ae, ngelonyor. Tahu ngelonyor? Purik. Saulan dikasih blonjo namung 500.000. Cukup napa mboten, Bu? Ngoten niku ning ngati jenengan pripun? Tukokno uyahe, ngoten nggih. Ayo kembali ke asal kita. Kita la haula wala quwat. Garwa maringi hanya 500 satu bulan, iku nek gak digerakno Allah memberikan 500, bisakah garwa memberikan? Boten saged. Ibu nggih ngoten. Masa gak kate iwak karena 500 uyah tok. Tapi ambek muring-muring nang mboten jenengan. Allah. Ya bapak ya gak oleh muring-muring lah. Nek mangan iwak uyah. Lah ngoten nggih. Karena ibu ndamel ngidangno iwak uyah iku sing gerakno yung Gusti. Lho, nek wis ana kene tukaran apa mboten? Mboten nek wis padha ngrapat nang Allah. Lho jenengan nek wis mandang sedaya sumber itu dari Allah, berarti jenengan ini telah mengesahkan dateng Gusti. Lho niki lho maksudnya. Lihat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Hati orang-orang yang selalu ingat sadar semua dari Allah. Bagaimana? Dalam surah Ar-Ra'd, ati jenengan kali kula gak gampang sumpek, gak gampang muring, gak gampang susah. Karena sifat sing dadekno gak trimo iku mang ning ati sampean wis dibersihne dening Allah. Alhamdulillah. Tapi ya kudu nglakoni iku wae. Alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bi dzikrillah. Olehnya mereka itu beliau-beliau itu Pak Bu, qulubuhum atine iku anteng. Iku sebab apa bi dzikrillah. Eling kabeh iku sumber parane sangka Gusti Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya kedamaian hati, ketenangan jiwa, boten gampang muring-muring, gak gampang khawatir, gelisah. Iku sebab hati iku selalu dipenuhi berzikir dateng Gusti Allah. Ingkang kula maksud zikir di sini adalah zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, artinya Allah sudah terasa dekat, hati sampean sudah sadar semua apa yang terjadi sumber datangnya dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Lha niki Al-Ahzab 41. Sing dimaksud dzikir sak temene dzikir adalah kesadaran di dalam hati kita lewat pangrasa atas apa yang terjadi, iku yang berperan, yang sebagai aktor adalah Allah. Contoh ngaji niki mungkin jenengan tasik ono iman ning ati sing ngaji ki klason. Nggih. Kula niki namine mukhlason. Ana sing nyeluk klakson, ana sing nyeluk bel. Bel iku sebab klakson. Tin. Nah, ngoten.
terserah. Krono sampean nyawang makhluke. Lah ngeten to? Coba sampean percados mboten nek gak ana Allah sing gerakno dalam diri saya, lesanku saged ngomong? Lah, tolong maksud kula esakanlah Allah. Imankanlah dalam dada jenengan bahwasanya sing bimbing sampean kali kula semuanya adalah Allah. Sederhana nih Gusti Allah ngelewatno si A si B si C lho ngoten lho. Tapi kabeh sumbere sangka Gusti. Ingat Rasulullah pun diperintahkan Allah dawuh untuk mengatakan hal ini. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Apa yang dikatakan Rasulullah? Innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun, manusia, mithlukum, sami kalian jenengan. Artinya apa? Sesama makhluk kita sifati itu la haula walaku kuwata. Bisanya muncul apa-apa dalam diri kita semata-mata illa billah. Maksud kula Pak, ati sampen duduk noteng mriku. Nggih niki sing tak maksud dzikron katsiron, perbanyaklah setiap saat dan waktu, setiap aktivitas apapun hati iku sadar kalau semua yang memperlakukan hanyalah Allah. Nek sudah ada di sini berarti jenengan iki ngagem makom namanya makom muraqabah. Coba sampean buktekno ing dalam waktu sholat. Nek boten ati anteng khusuk ketoken guluku. Estu. Iki Qur'ane. Sampean kalau tidak menemukan kekhuduran, kekhusuan dalam sholat, nyun sewu, ketoken guluku. Wis mboten tanggung-tanggung niki. Ketoken gulu, kariyen sing takon mburi, gulu nisor apa gulu ndukur? Ya sembarang. Saenak penuh. Sebab Qur'ane ngoten lho, Pak. Buka dalam surah Al-Baqarah 238. Khafidhu 'ala sholawah, iki khusus ngebabna salat. Was-sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Kekhusyuan dalam salat, pertemuan terhadap Allah di dalam salat iku terjadi manakala jenengan ini tidak hanya menjaga as-sholawah. As-sholawah niki jamak, Pak. Berarti artinya ay as-sholatul maktubah. Sholat 5 waktu, berarti iki perilaku jasmani. Tapi ayatnya gak berhenti di situ. Was-sholatil wusta, sholat gaim iku sampean trapno pisan. Ati sampean berzikir iki lho sing tak maksud. Iki trapno pisan di dalam sholat, sehingga ketika jenengan melakukan sholat secara fisik, hati sampean merasa kehadiran Allah. Disinilah letak kebukae alam muraqabah, kebukanya alam terasa dekat Allah terhadap kita. Kalau sudah ada di sini, mohon maaf, nek diterusno mesti gendeng, kentir begini. Sampean wedi gendeng mboten? Pun sampean pilih. Luweh apik endi? Ati gendeng ambek Allah ambek gendeng bojone wong. Ayo pilih yo. Halo. Jelas apik gendeng dateng Gusti. Bukan terus akal sampai melok gendeng ngame-ngame itu. Ndak. Gendenge ati karena rasa tresno rindu ingin bertemu Allah. Ati sampai no dilalekno Allah tentang masalah sakliyane Gusti, termasuk garwa. Ayo kaya apa garwa sampean? Waktu posisi sampean wonten mriku lali wis. Ra kanggo
Justru ati sampean akan dadi ati sing tatmainnul qulub, ati sing anteng. Kalau tidak mulai saat sekarang, kapan kita mulai Bapak Ibu? Sementara kita semua yang hadir mesti ditunggu kematian. Bagaimana ketika saat kita sudah meninggal, posisi ruh kita masih dalam keadaan buta, jauh terhadap Allah. Tolong nanti sebelum jenengan tidur ning omah, tolong buka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Tolong iku sampean buka, sampean ngen-ngen. Hidayah Allah mengke akan kebuka ning kono. Surah Al-Isra ayat 72. Ngoten niku sing duwe paketan HP ini ya dibuka lah, Bos. Engko nek Qur'ane aku maca kliru jenengan saged ngimutaken, ngoten lho. Ning niku Allah nyebutno sing sapa wong tatkala ning donya iki posisi ati si uta nang Allah, minimal tidak merasa Allah itu dekat pada kita, minimal itu. Terus ketututan kejemput meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu sabila man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Lebih gelap malih. Oke, tak logikakan. Jikalau manusia hati punya mata, jasad ya punya mata, andai kata mata kita nanti selepas ngaji pulang kita tutup dengan sesuatu, terus kita pulang, nyampe di rumah enggak? Kecemplung kali mboten. Iku logikanya lho, Pak. Logikanya seperti itu. Jiwa atau ruh kita ketika saat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kita kembali kepada Allah dalam keadaan mata hati kita buta, jangan harap bisa ke rahmatnya Allah. Jangan harap. Ayo Pak, kita pikir niki. Kita itu wis sepuh, umur wis minggli, ngaji babakan ngeten iki gak untuk para samiin tok, ya untuk sing ngaji barang, mboten kanggo jenengan tok, nggih kangge kula. Bapak Ibu hadirin, langkah kedua untuk membersihkan perkara yang menutupi hati kita adalah kita harus terus-menerus berzikir, ingat, sadar terhadap Allah. Pun kalau ini sudah jenengan lakukan, yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Istiqomah. Allah tiap saat dan waktu, satu hari satu malam 24 jam ketemunya waktu iki, Allah menghadapkan dua thariqah, dua jalan untuk kita bertemu Allah. Jalan yang pertama adalah ibadatul mahdoh, ibadah sing murni, salat, zakat, poso, haji, maca Quran. Jenengan iki bantu kerja nang ngene apa wae nang masjid, iku ibadah murni, nggih, leres nggih? Yang tidak murni, jenengan kali kula makan, minum, rokokan, ngombe kopi, jenengan kerja, jenengan beol, buang air kecil, buang air besar. Ini klebu ibadah yang tidak murni. Thariqah tani, dua thariqah loro niki Pak Ibu, gunakanlah untuk liqa'illah, untuk bertemu Allah. Hati, jangan mempunyai niat untuk yang lain. Yun sewu,
Makom muraqabah bisa akan sampai pada makom makrifat atau munggah naik ke makom musyahadah manakala zikir sampean ini terus menerus istiqomah lakukan di dalam dua thariqah ini. Saya katakan thariqah itu jalan, Pak. Itu jalan, fasilitas yang Allah berikan terhadap kita, yang maksud dan tujuannya adalah untuk kita gunakan nyawiji mengesahkan bertemu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya menyembah. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bisa jenengan kali kula gunakan dua jalan ini untuk bertemu Allah manakala jenengan ini duduk di dalam dinul qayyimah. Apa dinul qayyimah? Agama sing lurus. Agama sing lurus iku agama sing ya apa? Agama yang mendidik hati sampeyan khusus babakan ilmu untuk mengesahkan dateng Gusti Allah. Pun niki wau. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Rasulullah ngajarno risalah iki sudah 1400 tahun, 14 tahun terasa ditutupi, didelik nih, artinya tersembunyi, alasannya takut fitnah, sehingga yang diketokno sing digebiar di tengah umum iku risalah syariah, sementara risalah hakikiyah itu oleh karena terasa khawatir jadi fitnah terasa disembunyikan, padahal inilah inti daripada wahyu Allah yang setiap rasul itu emban bawa. Al-Anbiya 25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mboten antawis ana Muhammad, tidak pernah aku Allah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali wajib mengemban dan menyampaikan, memahamkan kalimat tauhid la ilaha illa ana ini supaya hambaku bisa mengesahkan aku. Ini Pak, mana dibuka? Secara umum lebih-lebih jarang Pak. Di pondok pun jikalau toh ada mesti secara diam. Ya Allah, sekarang wis zamane keterbukaan publik Pak, wis ora tebeng ngaling-ngaling. Contoh nih kula niki nyampe wis 4 pahit getirnya perjuangan menyampaikan ini. Cara wong milih ngeten, lha lapo atik ngono dilokno wong. Ngoten. Pahit Pak. Kami pun mohon maaf sudah ngalami dicaci, dimaki, bahkan disesatkan, bahkan diusir. Tibone terakhir saya dipenjara 3 tahun. Lah ampun sih. Tapi tidak akan menjadikan saya mundur ke belakang, tetap maju ke depan. Urusan mati, saiki mati suk yo kabeh mat. Sing sugih bakal mati mboten? Sing duwe jabatan bakal mati mboten? Mati. Sekarang yang terpenting bagaimana cara kita menyiapkan diri dalam rangka menyongsong kematian itu. Apa yang harus kita lakukan? Tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi. Ayo bebersih hati dari kotoran-kotoran hati ini yang menghalangi hati terhadap Allah
supaya salat sampean iso khusyuk, supaya laku ibadah sampean kali kula sedaya iku ben di mata Allah iku ternilai. Mudah-mudahan semua apa yang Allah kehendaki dalam malam hari ini lewat ilmu ini sebagai tetanda jenengan kali kula saged nampa hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya ingkang rawuh sebelum kematian ati jenengan wis boten wuta boten gelap datang Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan hal Mbah Yai Qasim niki mempunyai alamat. Napa alamate? Tandane napa? Mbah Yai kan pun boten wonten. Gitu. Jenengan kali kula kan mesti nyusul. Ya toh? Karepe iku dadiya panjenengan kali kula lungguh panggon ingkang padhang kados beliaunya. Karepe ngoten. Iki tondo yang bisa kita alap. Maksud hikmah daripada hal niki adalah jenengan kali kula suk nek pun wis ninggal non dunya diteleh Allah ning alam pepadang. Yus harus kita mulai dari ning dunya niki dengan cara nika wau jenengan tazkiyatun nufus. Ayo kita sama-sama bareng-bareng belajar untuk membersihkan diri dengan cara selalu berzikir dalam setiap saat dan waktu terhadap Allah. Ada satu kesadaran. Wis itu mawon yang bisa kami sampaikan. Mbok menawi terlalu cekak nggih ngapunten. Sing penting tanya jawab ini sing kula tenggo. Sebab dengan adanya tanya jawab kula pulih saged duren cangkokan leren rokokan. Nggih, monggo. Jenengan nggih rokokan nggih ngombe nggih monggo. Kula nggih ngoten. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun penjelasan Gus. Wonten ing Al-Qur'an juz 15 Allah ngendika kowe nak nok donya ora roh pangeran utawa ora roh Gusti Allah, besok do akhirat yo ora roh Gusti Allah. Ingkang kaping kalih rukun iman ingkang kaping 6 wa khairihi minallah wa sarihi minas syaiton. Niki Gus, usul kawula matur nuwun atas penjelasanipun. Wonten titipan saking kanca-kanca Gus. Napa Gus Muk maksud niki tesih menjabat kepala desa menapa mboten? Ngoten. Nggih matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun izin tak nyumet rokok riyin nggih. Matur suwun. Pertama, barang siapa saat di dunia itu hatinya masih buta pada Allah, di akhirat itu mesti buta. Niku maksudnya dos pundi. Yang dimaksud di sini bukan buta jasmani, Pak. Bukan mata dohir basariah ini, sebab di situ mereka akan mengatakan dulu aku itu gak buta, sekarang kok aku buta. Ternyata yang buta adalah ainul basirah.
Sebab apa kita Buddha? Sebab di dalam hati kita masih ada cinta, masih ada iman selain Allah. Surat Luqman ayat 13 Allah katakan, ya bunaya, niki Luqman niku pesen datang kita sebagai anak putu. La tusrik billah, janganlah ada di dalam hatimu itu ada selain Allah iman, jangan ada. Contoh, kita sekarang Pak ya masih ada iman selain Allah. Contoh kopi, nek diunjuk rasanya pahit napa legi? Kopi lho nggih, pahit nggih, pahit. Pahit iku ati jenengan jangan pernah ada iman, sumber itu datangnya dari makhluk berupa kopi. Pahit niku lho, jangan. Tadi kan saya sudah katakan, Rasulullah sudah mengatakan la haula wala quwata. Makhluk itu sifatnya nggak bisa mendatangkan sesuatu yang manfaat, wala quwata mudarat pun nggak bisa. Jikalau itu bisa, sebetulnya ila bil lu iman sampean jangan dijatuhkan terhadap makhluk. Iman nani ngati to Pak Nggone gitu. Jatuhkanlah pada Allah, yang Allah itu mohon maaf lebih dekat dari urat nadi termasuk ning kopi. Nggak bisa terima, tidak menerima, mboten napa-napa. Jenengan bantah, monggo bantah, mboten kula salahno. Sebab setiap diri manusia niku wonten prosesi, gak boleh dipaksa. Kudu iman ngoten. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Janganlah kau memaksa orang lain tentang ajaran ini untuk mengesahkan pada Allah. Jangan. Karena setiap diriku yang dimaksud ayat di sini bukan mata dohir tapi mata roh. Sebab jasad kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kembali ke ruh kita. Allah ciptakan dari Nur Muhammad songko dari Allah, nanti wajib kembali kepada Allah. Inilah bentuknya wa inna ilaihi. Prosesnya kan gini, innalillahi Allah, Nur Muhammad, roh, insanul kamil, innalillahi. Sekarang jenengan dituntut untuk wa inna ilaihi rajiun, kembali. Berarti yang menghilangkan insanul kamil, roh ya wis raenek, Nur Muhammad ya wis raenek, nama Allah ya wis raenek. Nama apa? Ya wis meneng niku. Nggih niki sing kula sebut makom makrifat. Makom di mana kita asali tidak ada, kita kembali ke tiadaan kita, maka disitulah akan nyata wujud yang sebenarnya yang ada. Pun gini ki, wah ngaji ambek pean iki bingung. Ya apa-apa bingung. Wis mboten napa-napa. Siapa tahu nanti jenengan kali kula aja ngesari ikut dibuka Allah pemahaman. Kan betul ngertos. Pun itu yang pertama. Yang kedua, rukun iman. Terkait masalah linablukum bisyarri wal khairi. Sebetulnya apik dan elek itu ujian dariku, kata Allah. Tinggal pertanyaannya, hatimu beriman siapa? Sebagai sang penguasa, baik di dalam perkara jelek dan perkara bagus. Yun sewu, iman kita itu kelompok ada dua. Kelompok mayoritas memakai dalil, jikalau itu jelek dari nafsik, dari nafsumu sendiri, jikalau itu baik dari Rabbik, dari pangeranmu. Nggih mboten? Nek apik sangka Gusti Allah, nek elek sangka nafsumu lho, ngoten niku berarti ada penguasa ganda. Nggih napa mboten?
Padahal katanya tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wa malan opo wae tak maluna kang muncul dalam semua makhluk iku sangka Allah. Terus sampean tambah bingung nek diomong ini. Mosok sini lokalisasi ku Gusti Allah. Lah bingung nggih. Ngeten Pak. Wis sampean kali kula jikalau masih diproses Allah, elek teko nafsu, apik teko Gusti Allah. Ayo dingen nafsik iku maknane apa? Diri kemana? Dalam diri sampean itu siapa? Kalau kita masih beriman makhluk ada selain Allah, nggih mohon maaf. Nggih niki sing ditakuti oleh Imran. Luqman, surat Luqman iki lho. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau ada iman di dalam hatimu selain Allah. Sebab jikalau ada, inna syirka la zulmun azim. Itu yang akan menjadikan gelapnya hati kita kepada Allah. Bon. Jadi rukun iman sing nomor 6, ada kalanya kita itu masih beriman terhadap makhluk. Perkara jelek teko makhluk, nek perkara bagus sangka Gusti. Entah akhirnya hati sampean terasa Allah dekat. Disitulah proses pensucian Allah di dalam hati kita untuk supaya jenengan iki dimasukkan di alam musyahadah atau alam makrifat pada Allah. Kalau sudah di dalam alam musyahadah, disitulah jenengan akan sudah yakin, hakul yakin, khairihi wasarihi iku minallahi ta'ala. Tengeriku. Makanya iman iku jangan berdiam diri, jangan mandek ning iman, kudu datang ihsan. Islam iman ihsan. Karepe ngoten. Terus nomor 3, apakah jenengan saiki tadi kepala desa? Iki bahasa syariat nggih. Syariat lho ya. Kula niki nggih petinggi, nek cara umumnya kepala desa sudah 2 periode, tapi jujur gak ada duit-duitan. Masalahnya randuwe duit. Lu estu. Allah nguji lewat jabatan. Allah bengkok iku ganjaran sapa jenengan. Si kekno wargamu maneh. Tak kekno Pak, nganti saniki. Dadi kula mboten garap. Ditakoki maneh. Son dalem sing iso kerja ning kantor nglayani iku awakmu apa aku? Jenengan Gusti. Berarti awakmu lak gak nyambut gawe to gak elok mboten. Ning kono kan ana siltap, namine siltap Pak nggih. Siltap wis kasarane bayarane, ngoten lho, gajine pokok 3.100.000. Umpama iku tak gemehno rondo-rondo tua anak yatim ya apa son? Monggo. Nggih, nganti saniki. Pen atiku, napa to Gusti rondo sing nom kok mboten? Kok pilih-pilih. Lah ngoten nggih. Mergae rondo nom iku iso nyambut gawe son. Ngaten, oh nggih pun nek ngaten. Nggih nganti saniki. Dados kula nggih manut mawon dadi leres kula sampai sakniki nggih dados kepala desa. Akhirnya wonten tambahan 2 tahun. Sehingga aslinya saya 2025 selesai purna, periode kedua ketambahan bonus 2 tahun. Kula nek krungu kate ngundurna diri, kepancal wis dipancal maneh Pak. Ayo digegemi kula. Ayo mundur jadi. Asli nih Pak, ngeten iki kula nggih binjing langsung kerja. Jam 7 berangkat. Dalu nggih ngelutus kaya lawa ngeten iki. Ngomong apa enggak capek? Lah ngoten nggih. Jawab kula secara manusiawi ya betah-betah no. Tapi secara hakiki ya bisa apa Pak kula?
dikongkon disuruh ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul. Kula niki minangka wayang sing ora duweni nyawa. Nggih pun manut mawon. Namung ngoten kula Pak sakniki. Dados nggih sampean suwuni ngaos nggih ketok kosong nggih monggo. Padahal sejak 1 Recep kemarin bebarengan niku komariae samsiae 1 Januari kula angsal tugas sing berat selama ini. Mboten nate berat kados ngeten iki. Napa? Nulis kitab. Kitab awal, kitab akhir. Kitab awal wonten 4 juz, kitab akhir 30 juz. Kamangka sakniki sampun kula selesekno kitab awal niku juz yang nomor 4 itu masih melampah 30%. 30%. Juz pertama, kedua, kitab awal, ketiga sampun selesai nggih pun cetak. Sampun cetak. Isine mek situk tok babakan ati. Babakan ati. Dengan bahasa yang sederhana mboten intelektual, cara bahasa kitab Quran niku nggih nahwu sorofe ndek-ndekan, jurumiyah, amriti, mboten njangkik alfiah Ibnu Malik, mboten sampak Jawahirul Maknun, mboten, tapi kadang-kadang nggih wonten kanggo pembelajaran. Tapi sing banyak itu kula niki ngkei dasaran lewat jurumiyah dan amriti. Jawahirul Maknun, alfiah iku titik-titik ae, engko tambah mumet nek ana gunung. Jadi bahasane bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Tapi lugotnya itu lugot paling sederhana, mudah dipaham. Khusus sing juz 4 niku sarai kula nyarai matan hikam, kitab hikam. Bahasa yang sederhana, tidak intelek. Sebab di dalam sarah hikam niku dari sumber manapun kula pelajari sedaya niku mayoritas bahasa kinayah. Sing kathah akhire kathah sing bingung. Kula mboten bahasane bloto. Bahasane terang-terangan. Tapi niki mengke nek pun kula lonceng nek ana sing protes nggih monggo. Sing kula lonceng iku juz 1, juz 2. Sampun diamini oleh Jakarta, Menkumham, izin sudah turun semuanya, jenengan tinggal mempelajari mawon. Makanya sampai nek pingin ta'alimal kitab, ta'alimat tauhid, juz 1, juz 2, juz 3. Juz 4-nya itu sebagai pelengkap. Ngoten. Lah niki sing kitab akhir iki 30 khusus ngebabno Al-Qur'anul Qadim. Resiko kula paling enggak di penjara. Mek ngoten tok. Wis rapopo. Penak ternyata di penjara iku. Turu ya dijogo, mangan ya dituki, ora nyambut gawe. Nggih estu. Wis wallahu alam. Besok niku nek wis lonceng kira-kira resikone kula nggih kula trima mawon. Ngapunten sebab nanti di situ banyak yang tidak suka. Ngeten dah. Wis duka mengki apa jare. Pun dadi nggih niku wau kula tasik dilungguhna Allah ning umarok, berarti sebagai pejabat yang terendah di jajaran pemerintahan yaitu kepala desa. Sampun, ayo tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eli, alamat Pegenjeran Blender Kudus, Abah. Alhamdulillah, Bah. Kemarin kan saya sudah mondok. Tujuan saya kepengen 40 hari, Bah. Tapi ternyata Allah dapat petunjuk baru 14 hari saya harus pulang karena ada teman pondok pengen belajar di tempat saya, Abah.
Kok beliau ikut orang Lombok. Nggih, nggih. Terima kasih Abah. Bagaimana Abah? Apa harus ngulang 40 hari? Apa sudah cukup 15 hari? Dan alhamdulillah selama 15 hari Masya Allah tabarakallah saya ditunjukkan Allah kebenaran-kebenaran yang selama saya pelajari sejak 2009 Bah. Nggih. Dan alhamdulillah saya tambah yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan memang itulah hanya Allah yang kita patut sembah. Nggih. Siapapun yang kita temui di depan kita itu ya Allah. Nggih. Seperti itu Abah. Nggih. Terima kasih. Saya sudah diterima mondok di sana dan saya sangat senang. Sebetulnya tidak pengen pulang, Bah. Tapi ada teman yang pengen ikut ke rumah saya. Bu As, ini beliau ikut, Bah. Sudah 2 minggu di tempat saya. Nggih. Terima kasih, Bah. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mboten perlu kula jawab ya. Jawab, Bah. Oh iya. Ngeten, sampean buka di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Setelah kita itu diberikan Allah hati paham tentang bagaimana cara untuk berzikir mengesahkan Allah. Hatta ya'tiyakal yaqin. Rasulullah sampai sedo. Mengapa kami katakan 40 hari, ya dah? Itu untuk mendidik hati kita supaya bisa untuk dengan mudah selepas 40 hari sampai sedo hati dalam keadaan zikir dateng Gusti ngoten. Nggih sampai sedo, Bu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak pingin derek kula sampai mati monggo. Nggih. Ning pondok sampun kula tumbasake lahan untuk kuburan. Sampun. Alhamdulillah sampun. Niku mengke sisteme ngeten. Kan terbatas nggih. Lahane terbatas. Mengke kula tumpuk. Sapa sing mati dhisik ana nang wisor. Engko ndukure. Tapi coba sampean lihat dengan Saudi. Berapa tahun nanti diduduk lagi, diambil rangkanya, digenteni anyar. Nek niki mboten, dadekno situk ngelumpuk. Mboten napa-napa. Tapi dereng enten sing nganyari. Sinten sing purun sing nganyari ngacung. Nggih. Jadi Bu, niku wau sampak sedo nggih. Dalam kondisi apapun pun sampean gejoki zikir sak mampu hati senengan mekaten. Oke. Bapak Ibu hadirin, apa pada malam hari ini yang Allah berikan mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu ingkang manfaat terhadap anak cucu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ja'alna wa ilaihim ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ta'atika wa ma'rifatika. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina wa ilaihim fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi jami' ahwalina wa ilaihim fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum al afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.